Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, menghimbau kepada seluruh saudara-saudaraku, masyarakat Sumatera Utara yang saya cintai, agar tidak mudik, baik keluar dari Sumatera Utara maupun masuk ke Sumatera Utara. Ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saya mohon kepada saudara-saudaraku, ini untuk kebaikan kita bersama. Di situasi seperti ini, kita bisa bersilaturahmi dengan keluarga menggunakan video call, sosial media, atau teknologi lainnya. Tidak harus berkunjung ke rumah keluarga. Jadilah pahlawan untuk melindungi diri, keluarga, juga Sumatera Utara yang kita cintai ini. Saat ini, Sumatera Utara sudah meningkatkan status dari siaga darurat bencana non-alam COVID-19 menjadi status tanggap darurat hingga tanggal 29 Mei 2020. Demi keselamatan kesehatan warga Sumatera Utara, kita harus kompak memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Mari kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga situasi segera kembali pulih dan kita terbebas dari bencana ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, masyarakat Sumatera Utara yang kami banggakan. Hari ini gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan menyampaikan update perkembangan COVID-19 di pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Saudara-saudara sekalian, tak henti-hentinya kami gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara terus mengimbau bahwa COVID-19 hanya bisa dicegah dengan kedisiplinan yang kuat dan semangat gotong royong. Oleh karena itu, agar kiranya kita semua bisa mematuhi arahan dari pemerintah untuk physical distancing atau menjaga jarak, tetap di rumah dan menggunakan masker. Tetap di rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah sementara dari rumah. Kita dalam posisi di mana kita memerlukan toleransi yang cukup besar. Kita diuji rasa tolong-menolong yang harus kita munculkan pada semua orang yang ada di sekitar kita. Seperti pada tetangga kita, pada saudara-saudara kita di masa yang sulit ini. Marilah kita membantu saudara-saudara kita yang memiliki warung dengan tetap menjaga modal mereka, untuk tetap mereka bergerak dengan cara membeli kebutuhan rumah tangga kita di warungnya. Mari kita tetapkan untuk saling mengingatkan bahwa apabila ada masyarakat di sekitar kita, anggota keluarga kita yang masih belum disiplin untuk pola hidup bersih dan sehat, mari kita ingatkan dengan cara yang baik. Dan kita harapkan siapapun yang kita ingatkan bisa menerima ini sebagai kepentingan bersama untuk menjaga agar pandemi bisa segera kita kendalikan.
dan kita bisa hidup dalam suasana yang normal seperti sebelumnya. Oleh karena itu, apabila kebetulan keluarga kita atau tetangga kita kebetulan menunjukkan gejala-gejala penyakit COVID-19 dan dinyatakan harus melaksanakan isolasi, mari kita bantu. Kita harus yakinkan bahwa mereka bisa melaksanakan isolasi diri dengan baik, tanpa harus kita kucilkan. Kita bantu upayakan untuk memenuhi kebutuhannya, agar mereka tidak keluar rumah. Tidak melakukan perjalanan dan bertemu dengan orang lain, hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhannya. Mari kita yang sehat untuk melindungi yang sakit. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam rangka mencegah tertularnya COVID-19 adalah mari kita jalankan untuk tetap tinggal di rumah. Kita tidak pernah bisa tahu siapa yang sakit di luar. Kita tidak bisa pernah melihat keluhan orang yang membawa virus ini. Bisa saja kesannya mereka sehat, padahal sebenarnya tidak. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan kita akan terpapar dari hal-hal yang seperti ini. Saudara-saudara sekalian, jangan keluar rumah, jangan bepergian, dan jangan mudik adalah pilihan yang baik. Ini penting agar kita tidak tertular, dan kalau kita tertular nantinya, kita tidak menjadi sumber penularan di rumah kita sendiri. Oleh karena itu, tidak keluar rumah, tidak bepergian, dan tidak mudik adalah langkah yang paling bijak dalam pengendalian penyakit ini. Mari kita lindungi keluarga kita yang berada di kampung halaman, karena itu lebih baik kita tidak mudik. Kita harus tetap melindungi mereka agar mereka tetap sehat, agar mereka tetap produktif, agar mereka tetap menjadi bagian dari perputaran roda perekonomian. Kemudian yang berikutnya, gunakan masker jika kita terpaksa keluar rumah, dan batasi waktunya jika keluar rumah. Hindari kerumunan orang banyak, jangan naik kendaraan umum yang penuh sesak. Secepatnya segera pulang jika urusan selesai. Sesampai di rumah, lepas masker, cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, serta ganti dengan masker yang baru apabila kita meyakini bahwa kita kemungkinan besar dalam perjalanan keluar rumah terpapar dengan penyakit ini. Atau bertemu dengan orang banyak, sebaiknya segera pulang mandi dan cuci seluruh baju yang kita gunakan. Gunakan baju yang baru. Langkah-langkah inilah yang menjadi langkah penting bagi kita, karena kita akan mampu melindungi kelompok rentan yang ada di rumah kita, melindungi yang usia lanjut yang berada di rumah kita, melindungi orang-orang yang berpenyakit kronis yang berada di rumah kita, karena kita tahu akan sangat fatal dan menjadi penyebab munculnya kematian. Saudara-saudara sekalian, hingga pada hari ini Kamis 30 April tahun 2020 pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengkonfirmasi data orang yang terpapar COVID-19 diantaranya. Untuk data-data tersebut kita lihat dulu pesan-pesan berikut ini. Alur rujukan Rumah Sakit Darurat, rujukan COVID-19, Rumah Sakit Marta Friska, dan Rumah Sakit GL Tobing. Rumah sakit asal memastikan bahwa pasien yang dirujuk adalah PDP baru yang telah dikonfirmasi oleh dokter spesialis paru, penyakit dalam, dan bukan pasien PDP yang sedang dalam perawatan di rumah sakit asal. Pasien PDP sudah harus dilakukan pemeriksaan darah lengkap, foto toraks, dan EKG sebelum dirujuk. Rumah sakit asal meminta persetujuan kesediaan pasien dirawat di rumah sakit darurat rujukan COVID-19 tanpa didampingi keluarga serta tidak ada jam kunjungan keluarga kecuali pasien anak di bawah 15 tahun. Pasien anak boleh didampingi satu anggota keluarga. Rumah sakit menghubungi hotline Rumah Sakit Darurat rujukan COVID-19 Marta Friska Multatuli 061 414 9666 0813 6213 6822. Hotline Rumah Sakit Darurat rujukan COVID-19 Rumah Sakit JL Tobing 0822 6804 0024. Pasien dikirim dengan menggunakan ambulans rumah sakit asal dengan membawa hasil pemeriksaan.
puskesmas tidak dapat langsung mengirimkan pasien PDP ke rumah sakit rujukan tanpa melalui rumah sakit umum daerah setempat. Rumah sakit, dokter dan petugas kesehatan adalah benteng terakhir. Andalah garda terdepan. Saudara-saudara sekalian, hingga pada hari ini, Kamis 30 April tahun 2020, pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengkonfirmasi data orang yang terpapar COVID. Orang dalam pemantauan, ODP berjumlah 2.341 orang. Pasien dalam pengawasan, PDP, berjumlah 146 orang. Pasien sembuh berjumlah 141 orang. Pasien positif berjumlah 117 orang. Pasien meninggal berjumlah 13 orang. Kami ulangi, pasien sembuh 41 orang. Gambaran-gambaran yang kami sampaikan pada data ini dapat dirincikan bahwa pada Provinsi Sumatera Utara sampai saat ini terdapat 12 kabupaten kota yang terpapar COVID-19, di mana sebaran terbanyak berada di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Untuk itu kami meminta kepada masyarakat Sumatera Utara khususnya, terutama masyarakat Kota Medan dan Deli Serdang, untuk membantu pemerintah kabupaten kota untuk tetap mematuhi protokol kesehatan penanganan COVID-19. Dengan tetap melaksanakan physical distancing dan social distancing. Kami mengimbau untuk tetap berada di rumah dan tidak melaksanakan mudik. Ini menjadi penting dikarenakan kepatuhan untuk melaksanakan imbauan ini menjadi kunci keberhasilan kita memutus rantai penyebaran COVID-19. Dikarenakan ruang gerak untuk virus ini berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, menjadi kecil sehingga penanganan COVID-19 di kabupaten kota yang paparan virusnya masih relatif kecil dapat segera ditangani dan Sumatera Utara dapat segera terbebas dari COVID-19. Selanjutnya kita masih harus berpartisipasi secara aktif dengan memutuskan penularan COVID-19 ini. Kita harus melawan COVID-19 ini dengan meningkatkan imunitas diri kita. Tetap sabar, tetap tenang, tidak panik, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Jaga jarak, gunakan masker, cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Mari gotong royong dan bersatu terus-menerus tanpa putus. Mari kita lawan COVID-19 bersama-sama, dari pusat sampai ke desa dan sampai ke lingkungan keluarga kita. Tetap berada di rumah, produktif dari rumah, dan kita harus mewaspadai ancaman demam berdarah. Karena bulan-bulan ini kita akan menghadapi meningkatnya kasus demam berdarah. Infeksi campuran demam berdarah dan COVID-19 akan berdampak buruk terhadap kesehatan diri kita. Oleh karena itu, tetap kita lakukan pemberantasan sarang nyamuk di rumah kita. Lakukan dalam rangka untuk menguras dan membersihkan tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, menyingkirkan atau mendaur ulang barang bekas tempat penampungan air. Inilah langkah kita lakukan bersama keluarga kita agar kita dapat bersama-sama menyelamatkan kita dan keluarga kita. Kita bisa menyelamatkan keluarga kita bisa menyelamatkan tetangga kita bisa menyelamatkan lingkungan kita, serta kita bisa pulihkan Sumatera Utara yang kita cintai ini. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya kami akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama, besok peraturan wali kota Medan diberlakukan. Apa komentar? Kami sampaikan bahwa terhitung 1 Mei 2020, peraturan wali kota tentang karantina kesehatan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 akan diberlakukan. Kami memberi apresiasi yang besar kepada pemerintah Kota Medan yang sudah memberlakukan peraturan wali kota terkait karantina kesehatan dengan metode cluster isolation. Kami berharap hal-hal seperti ini bisa menjadi role model untuk kabupaten kota yang ada di seluruh Sumatera Utara agar bisa
cepat dan mengantisipasi pemutusan rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Selanjutnya, apakah Perwali ini justru menjadi subordinasi dengan pemerintah pusat yang mengeluarkan PSBB? Kami sampaikan bahwa untuk menetapkan suatu wilayah menjadi PSBB itu ada tahapan-tahapan yang dilakukan. Ya, jadi untuk sementara kita melihat Kota Medan telah melakukan tahapan-tahapan sebelum sampai ke PSBB. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan Perwali ini tanpa PSBB rantai penularan COVID-19 di Kota Medan bisa kita putuskan dan jumlah penderita bisa kita tekan. Selanjutnya ada pertanyaan, apakah jumlah positif PCR di Rumah Sakit USU belum termasuk jumlah positif COVID yang dirilis oleh Gugus Tugas? Kami sampaikan bahwa untuk jumlah kasus dan hasil pemeriksaan positif yang dilakukan dan diperiksa di Rumah Sakit USU itu merupakan satu kesatuan data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara. Jadi data yang ada di Rumah Sakit USU sama dengan data yang kami tampilkan setiap hari. Selanjutnya, Protective Suite 6.000 set yang hari ini akan didistribusikan ke wilayah mana saja. Kami sampaikan berdasarkan informasi yang kami terima, kemungkinan besar akan tiba ribuan, lebih kurang 6.000 APD yang didistribusikan dari pusat ke Provinsi Sumatera Utara, yang nanti akan kami distribusikan kepada gugus tugas kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia. Semua akan kita sampaikan ke kabupaten kota hingga analisa kebutuhannya itu kami hitung berdasarkan jumlah kesakitan, jumlah rumah sakit, dan jumlah puskesmas yang ada di wilayah kabupaten kota tersebut. Selanjutnya, kemarin di USU dipastikan rapid test selesai dan hasilnya keluar dalam waktu kurang dari 1 hari. Tapi angka negatif dari sampel juga tidak sebanding dengan yang diuji. Untuk hasil, saudara-saudara sekalian, kita sampaikan bahwa hasil pemeriksaan PCR yang dilakukan di USU sama dengan hasil PCR yang dilakukan di Jakarta. Jadi seandainya jumlah negatifnya lebih banyak dari yang positif, memang itulah adanya. Dan itu memang hasil yang bisa kita pertanggungjawabkan. Yang selanjutnya, apakah hasil sampel harus dilaporkan ke gugus tugas? Ya, berdasarkan SOP yang disampaikan terkait dengan jejaring laboratorium yang ada di Indonesia, salah satu SOP adalah disampaikan hasil yang positif, sampel yang positif tetap disampaikan dan dilaporkan ke Jakarta. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita tetap berdoa bersama-sama agar Sumatera Utara ini tetap sehat dan segera terbebas dari pandemi COVID-19. Sumut lawan COVID-19, bersama kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Sumatera Utara yang saya cintai, pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan langkah serius dan melibatkan banyak pihak untuk menghadapi pandemi COVID-19. Alhamdulillah, di tengah kondisi ini, kami merasa bersyukur banyak orang-orang baik yang dengan tulus ikhlas menolong masyarakat Sumatera Utara. Menjadi relawan luar biasa dan tanpa pamrih. Inilah semangat kebersamaan kita yang diajarkan agama kita, budaya kita. Teruslah saling menguatkan, tetap jalankan protokol kesehatan. Semoga Allah merahmati usaha kita dan pandemi ini segera berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bisa. Hai, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan prima dan jauh dari ancaman virus, serta penyakit apapun ya. Mengingat saat ini sedang marak tentang mewabahnya virus novel corona,
Virus novel corona menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya hingga kini. Penyebab infeksi virus corona tersebut antara lain percikan air liur pengidap, bisa dari batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Gejala yang timbul bila terjangkit virus novel corona bisa beragam, bergantung pada jenis corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan: hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang lebih parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia, yang menyebabkan gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, nyeri dada atau sesak saat bernapas. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya, orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah. Hingga saat ini, belum ada vaksin yang dapat mencegah virus corona. Maka dari itu, langkah terbaik adalah mencegah penyebaran virus tersebut, yaitu menghindari berpergian ke Cina, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama bila kamu beraktivitas di tempat umum. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol. Tutup mulut dan hidung saat kamu batuk atau bersin. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Semoga kita terhindar dari virus ini dan segala penyakit lainnya ya. Wabah virus corona bisa kita hindari bila mereka yang terkena penyakit ini melakukan isolasi diri. Tidak semua pasien corona harus dirawat di rumah sakit. Mereka yang tidak termasuk kelompok rentan cukup melakukan isolasi diri di rumah. Protokol isolasi diri sendiri dalam penanganan COVID-19. Mengapa orang yang diduga tertular COVID-19 diisolasi setidaknya 14 hari? Gejala COVID-19 biasanya muncul dalam rentang 1-14 hari berupa batuk, demam, atau sesak nafas. Dalam selang waktu itu, kondisi orang diduga terinfeksi COVID-19 diisolasi dan dipantau di rumah sakit, rumah, atau tempat lain. Untuk memastikan infeksi, akan dilakukan tes beberapa kali. Apabila Anda bukan kelompok rentan seperti lansia atau memiliki penyakit kronis lain seperti diabetes, jantung, kanker, penyakit paru kronik, AIDS, penyakit autoimun, dan sejenisnya, maka Anda dapat secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan melakukan isolasi mandiri. Apakah isolasi mandiri itu? Isolasi mandiri adalah upaya mencegah penyebaran COVID-19 dengan berdiam diri di rumah sambil memantau kondisi diri kita, seraya tetap menjaga jarak aman dari orang sekitar atau keluarga. Siapa yang perlu melakukan isolasi mandiri? Siapapun yang memiliki gejala sakit seperti demam, batuk atau pilek, nyeri tenggorokan, atau gejala penyakit pernafasan lainnya, atau termasuk dalam kelompok orang dalam pemantauan atau ODP, yaitu orang yang pernah berkontak erat dengan pasien positif COVID-19 dan atau orang dengan riwayat perjalanan dari negara atau transmisi lokal COVID-19. Berapa lama waktu isolasi diri? Setidaknya selama 14 hari sampai hasil pemeriksaan sampel di laboratorium diketahui. Apa yang perlu dilakukan saat isolasi mandiri? Tinggal di rumah dan jangan keluar, kecuali untuk mencari pertolongan medis. Sebisa mungkin, gunakan kamar terpisah dan selalu jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain. Selalu gunakan masker selama masa isolasi diri. Ganti masker secara rutin apabila basah atau kotor. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala seperti batuk atau kesulitan bernafas. Hindari berbagi peralatan makan seperti piring, sendok, garpu, dan gelas, perlengkapan mandi seperti handuk atau sikat gigi, dan juga benda berbahan kain, misalnya pakaian atau selimut. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti makan makanan bergizi, rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta melakukan etika batuk dan bersin.
Upayakan berada di ruang terbuka